it's me Ziva and welcome back to my YouTube channel. Jadi video ini adalah video sambungan dari videoku yang sebelumnya. Jadi ini adalah pengalaman horor dari followers aku di Instagram yang aku bacain. Jadi langsung aja kita ke ceritanya. Kebangun jam 2 dini hari dengar suara anjing plus suara cewek nangis. Sumpah nggak bohong. Aku sering banget kalau bangun jam 2, jam 3 gitu dengar suara anjing, dan katanya anjing itu kan bisa lihat something kayak gitu, yang gaib-gaib kayak gitu kan. Hai kak, aku mau cerita tentang salah satu pengalaman hororku yang sampai sekarang aku inget banget. Ya udah, aku langsung ke ceritanya. Waktu itu aku masih umur 7 atau 8 tahunan. Pada saat itu orang tua aku punya penggilingan batu emas, tepatnya di belakang rumah yang hampir 3 tahunan mereka bangun usaha itu. Suatu hari, pas siang hari, datang banjir besar. Tapi banjirnya cuma randomin rumah tetangga aku. Jadi orang tua aku bantuin mereka, dan aku tinggal sendirian di penggilingan. Tapi aku di situ cuman ya santai-santai aja di situ sambil joget sendiri. Aku nggak sadar pas aku nengok ke belakang ada wanita yang duduk di atas pagar. Rambutnya panjang, mukanya nggak ada, tapi anehnya dia pakai daster yang sama persis dengan mama aku pakai pada saat itu. Aku kirain itu mama, jadi aku manggil dia tapi nggak nyaut-nyaut. Terus dia ngulurin tangannya ke aku, yang di dalam tangannya ada gelang emas besar. Lalu aku spontan langsung balik badan karena takut. Setelah itu aku nengok lagi dan hantu itu udah nggak ada di hadapan aku. Wow. Pernah jadi ustazah dadakan buat ngobatin orang yang kesurupan lebih dari 20. Ini aku sih gak sanggup ya, kayak aku takut banget sama orang kesurupan. Iya, sempat pas masih kecil itu ditinggal sama keluarga buat kerja semua. Di situ aku masih kelas 2 SD. Jadilah aku di rumah sendiri. Ya ampun, pas 2 SD, angin kencang banget pada saat itu sampai pintu pun terombang-ambing. Pas aku ganti baju, aku ngeliat depan pintu ada yang bolak-balik memakai jubah hitam tinggi besar. Pas lagi pakai baju, ada yang bolak-balik pakai jubah hitam dan tinggi besar. Aku takut lah di situ, tapi aku penasaran kan, aku samperin. Tak ada siapapun. Aku nangis di situ tersedak-sedak. Ya iyalah, anak kelas 2 SD ngeliat kayak gitu sendiri dan nangis. Kasihan banget. Pernah lihat anak kecil mukanya pucat maghrib-maghrib di pintu rumah. Itu habis pulang dari ekskul silat. Anak kecil mukanya pucat. Orang tuaku indigo, dan katanya aku bakal nurunin kemampuan itu. Dari kecil aku udah sering lihat mereka, dimulai dari pas aku dibonceng bapak ngelewatin kuburan. Di situ aku lihat anak kecil cowok lagi tiduran di keranda. Karena aku masih kecil, aku mikirnya itu ngapain dia tiduran di situ, lagi main petak umpet ya. Pas udah SMP aku lihat kepalanya doang digantung gitu di WC. Wow. Tapi di situ tuh aku nggak takut dan acuh gitu. Apa yang salah lihat? Wow. Nah, pas udah nyampe rumah si ibu bilang gini, kamu habis dari mana? Sekolah lah bu. Lah itu ngapain bawa kayak gituan? Itulah aku diceritain, ternyata aku diikutin yang aku lihat di WC. Wow, diikutin. Pernah ngeliat keranda jalan sendiri. Wow, takut banget. Kayak gimana jalan sendirinya, kayak dia nggak ada roda. Terus gimana jalan sendirinya, kayak melayang-layang gitu. Oh ya, aku juga pernah ngeliat sesuatu yang jalan sendiri. Waktu itu aku lagi pergi keluar gitu sama orang tua aku, dan waktu itu aku masih kecil, umurnya paling berapa tahun, 6 tahun, 5 tahun kayak gitu. Terus abis itu ada gerobak sayur, nggak tahu sih gerobak apa, pokoknya gerobak yang gak terlalu besar tuh jalan sendiri. Dan aku bilang sama ibu aku, bu, kok itu nggak ada orangnya? Terus ibu aku bilang ada orangnya. Dan aku juga bilang sama kakak-kakak, dia itu tetangga aku, dan aku bilang, kak itu nggak ada orangnya. Terus dia bilang ada. Dan
pas di mobil aku bilang lagi sama ibu aku, terus ibu aku malah mungkin itu penurunan, padahal aku tahu kalau itu tuh pendakian. Kayak why? Kenapa mereka bisa lihat, kenapa aku enggak? Aneh banget kan? Aku pernah ngalamin beberapa kejadian aneh, Zif. Yang pertama waktu aku di rumah nenekku, dan di belakang rumah nenekku itu ada gubuk dihuni satu nenek gitu. Terus satu hari nenek itu meninggal. Pas aku nginap di tempat nenekku, pas lagi ke kamar mandi nih, dan posisi kamar mandi itu kan di rumah bagian belakang dan deket banget sama rumah nenek itu, ya walaupun ketutup tembok sih. Dan tiba-tiba aku dengar suara kuntilanak. Tahu gak sih yang suara kuntilanak pada umumnya itu? Suara kuntilanak. Terus yang kedua, jadi dia ada dua gitu. Jadi aku sama keluarga lagi ngobrol depan rumah. Di dalam rumah gak ada siapa-siapa. Terus aku lihat ke arah ruang tamu. Nah di ruang tamu itu kayak ada pintu buat masuk ruangan di dalam rumah gitu. Aku lihat ada anak-anak yang kukira adekku. Aku spontan bilang dong, itu kon adek di dalam rumah sendiri ngapain? Nah kakak sama ibuku bilang, lah itu adek lagi main di sana. Pas aku lihat ke arah dalam lagi, anak kecil itu lari ke arah dalam rumahnya. Emang sih agak aneh, anak kecilnya hitam semua dan gak jelas mukanya. Lihat sosok perempuan berbaju putih, berambut panjang jam 9 malam. Jadi aku di kelas punya teman yang katanya indigo, kak. Aku gak percaya, karena mungkin dia cuma buat nakut-nakutin teman aku di kelas yang dasarnya emang penakut banget. So, aku nantang dia buat liatin keahlian dia gitu. Awalnya aku minta bukain mata batin aku dan dia mau, tapi nggak jadi karena waktu itu dia takut aku kesurupan segala macam lah katanya. Aku makin gak percaya dong, kak. Akhirnya dia mau buktiin ke aku dengan cara suruh salah satu makhluk itu megang aku. Kejadiannya pas udah pulang sekolah, pas orang udah pada pulang abis isya. Dan yang tinggal cuma 4 orang termasuk aku dan dia. Aku diajak ke belakang kelas yang katanya ada dia di sana. Abis itu aku disuruh madep ke dinding dan disuruh merem sama dia. Pergelangan tangan aku dipegangin sama dia katanya biar dia bisa bikin berinteraksi. Gak taunya 10 detik abis itu tangan aku kayak ditiup angin yang dingin banget, kak. Halus, nggak kayak angin kipas angin tapi jauh lebih dingin. Aku merinding abis itu, kak. Dia pegang tangan aku sekitar 5 detikan. Hawanya itu beda banget. Abis itu aku nggak kuat lagi, aku suruh berhentiin dan akhirnya dia nggak megang tangan aku lagi. Habis itu kita berempat pulang. Belum jauh dari kelas, karena kelas aku kelas bagian bawah. Tangan kanan aku yang habis dipegang sama makhluk tadi berat sebelah. Aku bilang dong ke teman aku yang indigo tadi, katanya nggak apa-apa, mungkin dia suka. Pas sudah nyampe di rumah, masih berat banget, kak. Aku habis itu ambil wudhu dan sholat asar kan. Pas habis wudhu udah nggak berat lagi, tapi pas habis sholat mungkin dianya ngikut lagi, kak. Aku coba buat ngilangin pikiran bahwa itu dia. Aku anggap ini sakit tangan biasa. Dan habis itu aku ketiduran kan, kak, sampai orang udah mau maghrib. Habis itu aku ke kamar mandi buat ambil wudhu buat sholat maghrib. Tangan aku waktu itu nggak sakit lagi. Taunya pas sampai kamar bau bunga rampai, kak, kayak bunga-bungaan gitu. Aku buruan sholat aja dulu, mana tahu baunya hilang kan. Nggak hilang baunya. Terus aku chat teman aku tadi, katanya iya dia ngikut sama aku. Aku udah pakein pengharum ke kamar, nggak hilang juga, kak. Sampai-sampai pas aku belajar aku megang pengharum biar nggak kecium baunya. Abis itu teman aku ini ngechat aku, katanya masih bau apa enggak. Terus aku coba cek ke sekeliling, ternyata masih bau bunga itu. Terus aku disuruh sholat isya sama teman aku, disuruh tidur bawa Al-Quran. Alhamdulillah paginya nggak bau bunga lagi, tapi masih takut. Makanya guys, jangan kayak coba-coba kayak gitu deh. Pernah aku kunci di kamar mandi yang tidak memiliki kunci, dan itu nggak ada orang satupun di rumah. Jadi kayak kamar mandinya nggak punya kunci, tapi tiba-tiba bisa kekunci dan nggak ada orang di rumah. Terus gimana?
keluarnya gimana, apa dibukain lagi. Ini adik kelas aku namanya Adele. Jadi ini ceritanya agak dramatis ya, jadi aku persingkat aja. Jadi waktu itu dia pulang dari futsal. Nah jam 11 gitu, agak gerimis, terus dia pulang pakai motornya. Dan udah sepi banget daerah sini kalau udah jam 11-an gitu kan. Dan pas itu dia ngeliat cewek baju putih rambut panjang banget di dekat sekolahan. Terus akhirnya dia langsung cabut, kayak langsung pergi kenceng bawa motornya. Could have been here to see. Jadi hari itu hari Jumat jam 12:30 siang dan sendirian di rumah. Jadi lagi duduk di atas kasur ngadep ke pintu, tapi liatnya ke bawah sambil nonton di YouTube konten PUBG-an gitu. Di sudut-sudut mata gitu kan, aku kayak lihat orang berdiri di depan pintu kamar aku, Kak, pakai baju putih yang udah kayak kena tanah, jadi kayak coklat-coklat gitu. Wow, dia natap kayak heran gitu lihat aku. Natap kurang lebih 2 detik, bentar doang, habis itu pergi. Udah itu aja. Lagi tidur aja biasa, terus tiba-tiba ketinggang erap-erap. Ini aku nggak ngerti sih. Pas dari sana tiba-tiba ada rambut panjang di depan mata, kayak lagi merap. Terus tiba-tiba pas buka mata ada rambut panjang yang bukan rambut kita sendiri, dan oh my god. Waktu itu malam-malam aku kan lagi nonton di ruang keluarga dan keadaan rumah sepi banget. Tiba-tiba ada yang ngetok semua jendela, padahal udah jam 11 malam. Karena aku takut, aku pergi ke kamar dan gak lama kemudian lampu rumahku mati. Aku mencoba buat tidur, dan pas aku udah terlelap ada yang berusaha buka pintu kamar. Untung pintu kamarnya udah dikunci. Jam 2:30 aku bangun, nggak tahu kenapa. Terus aku haus, tapi aku takut. Jadi aku beraniin diri buat ngambil minum ke dapur. Dan saat itu waktu aku ke dapur, kayak ada yang turun gitu dari atas tangga. Terus aku lihat nggak ada orang kan. Aku positive thinking aja, kan kira kucing. Ternyata wujud tinggi, hitam, mata merah, dan aku langsung lari ke kamar. Untung aku sempat wudhu, terus aku sholat tahajud. Saat aku sholat, jendela aku ada yang gedor-gedor. Aku biarin aja, terus aku tidur. Baru 2 hari yang lalu aku tuh tidur, HP aku yang dimatiin ngeluarin suara kuntilanak, terus aku lari. Tiba-tiba lagi tidur, HP-nya bunyi suara kuntilanak. Dia lagi belajar, terus di samping kanannya ada kaca. Dia lihat ke sana, tiba-tiba ada pantulan sosok berambut panjang sambil nangis-nangis lagi maghrib. Coba aku takut banget kalau sampai kedengeran suara nangis-nangis kayak gitu. Ditinggal sendiri di rumah pada belanja bulanan. Keadaan sore hujan deras banget. Lagi di kamar di atas tiba-tiba ada suara buka pintu dan kayak ibu ngomong sama adek, maybe dikira udah pulang. Pas ke bawah nggak ada siapa-siapa, emang belum pulang. Terus ada lagi suara pas gue keluar kamar, dan dekat pagar tangga suara hilang. Balik ke kamar ada lagi, baru mau keluar hilang lagi. Entah feeling aku doang. Pas ke orang indigo ternyata emang tanahnya angker dan banyak sosoknya, banyak perempuan di tangga, anak kecil di WC, dan ada ular di kamar bawah. Dari situ yang awalnya nggak pernah direspek, sering buka pintu kamar, sekarang jadi parno parah. Sebenarnya masih ada lagi cerita-cerita serem dari temannya aku, tapi belum aku bacain, dan pengalaman aku juga mungkin di video selanjutnya aku bakal ceritain. Jadi
karena ini videonya udah kepanjangan banget. Jadi segitu dulu video buat kali ini. Aku harap kalian suka sama videonya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Mana tahu ada yang punya pengalaman horor juga bisa diceritain di bawah di komentar. Thank you so much for watching, and I'll see you guys in my next video.